Hello, welcome to part 2 tentang teori untuk forecasting property. Sekarang kita akan bahas lebih detail tentang big player analysis, cara membaca untuk pergerakan big player dalam mengembangkan satu daerah. Jadi, teori ini memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Kekuatannya adalah ini adalah yang paling kuat, yang paling multi-bagger, yang paling banyak orang kaya mendadak di sini karena ini adalah apa yang men-trigger sebuah daerah yang tadinya kosong tiba-tiba menjadi berisi. Jadi jarang sekali itu terjadi karena faktor-faktor historis. Kan manusia bukan burung kan, manusia kan tidak bermigrasi. Tahun ini dia rame di satu tempat, dia rame di Malang, kemudian dalam 5 tahun ada pola mereka bermigrasi ke Medan, terus balik ke Malang dalam 5 tahun kemudian, kan enggak. Jadi secara historis, kalau kita pintar dalam historis, kita bisa lihat makronya, tapi tidak langsung nendang, langsung cuan gede. Sama fundamental juga enggak, kita bisa ngelihat ekonomi boom atau bust. Tapi pun kalau boom, ya kita paling enggak kita sama. Semua orang senang, kita senang. Semua orang untuk cuan 50%, kita cuan 50%. Tapi kalau kita mau bener-bener ngelihat yang dari zero to hero, from nothing to something, itu kita harus bisa ngelihat sebuah daerah yang tadinya empty tiba-tiba jadi hebat, dan jarang itu terjadi secara alami. Sedikit demi sedikit, 100 orang demi 100 orang sampai akhirnya jadi kawasan yang boom gitu, itu jarang terjadi. Biasanya ada sesuatu pihak yang menginisiasi, membangun infrastruktur, bikin jalan, bikin bandara, bikin pelabuhan. Jadi itu yang pertama. Ini adalah analisa yang paling menguntungkan. Dan yang kedua, kekuatannya adalah ini sesuatu yang terlihat secara fisik. Kita lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada groundbreaking ya, ada orang bikin bandara, ada orang bikin jalan tol. Ini sesuatu yang kita bisa lihat secara mata. Meskipun kalau sudah dibangun berarti kita telat sedikit, tapi it's okay, masih dapat lah. Sedangkan kalau analisa yang lain kan banyak Google-Googlean, analisa di atas buku, bener nggak sih populasi meningkat, bener nggak sih ya oke lah suku bunga turun, tapi bener nggak sih kreditnya bisa cair, kemudian bener nggak sih ini orang-orang di sini tambah kaya. Kan kita nggak mungkin survei satu-satu lu tambah kaya ya bro, kan nggak. Tapi kalau kita ngeliat, ada jalan tol baru nih, atau Agung Podomoro bikin apa lagi nih, itu kan kita sesuatu yang kita bisa lihat secara direct. Itu kekuatannya dari analisa ini. Kelemahannya adalah sekali lagi, ya karena kita bermain dengan satu dua orang, kalau kita mau baca pergerakan Indonesia nih, ya kita kan lihat Pak Jokowi. Pak Jokowi kan ya, kalau dia tiba-tiba berubah pikiran kan suka-suka dia. Kan Anda nggak mungkin kan kirim surat gitu kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo, kalau Anda tidak segera membangun bandara di Bali Utara, saya tidak akan memilih Anda. Jokowi balas, terserah kamu, saya sudah 2 periode. Jadi kan kita nggak bisa. Kalau dia membuat press conference, saya melakukan ini, kemudian dia tiba-tiba berubah pikiran, kan suka-suka dia. Kita nggak bisa protes, kita nggak bisa demo, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pun kalau proyeknya jalan tiba-tiba dia halt, ya suka-suka dia. Dan tiba-tiba ada pengembang, wah kita dari pengembang XYZ akan reklamasi, kemudian tiba-tiba pergantian gubernur, pergantian politik, tiba-tiba reklamasi dibatalkan gitu kan, juga kadang-kadang bahkan di luar kemampuan mereka gitu. Satu dan lain hal, tiba-tiba utang mereka nggak cair, tiba-tiba kondisi ekonomi berubah apa. Jadi ini adalah teknik forecasting yang juga cukup resiko, karena kita bermain dengan ego, perasaan, kemampuan, prediksi dari satu dua orang. Mau itu negara maupun sebuah institusi besar, at any given time, mereka bisa tiba-tiba switch. Nah kalau itu terjadi, Anda sudah taruh semua duit, ya bayangkanlah, anggaplah gitu. Ayo, Indonesia mau bikin ibu kota baru, kita taruh semua uang kita, cari deposito, ngutang, beli tanah, sikat di Kalimantan Timur, hajar bleh gitu. Which is ketika Joko Widodo bilang, ya karena COVID, ya negara-negara buat yang lain dulu deh, saya nggak tahu lah ini kapan lanjutin. Which is ya kita nggak bisa nyalain gitu. Jadi itu adalah strength and weakness dari analisis ini. Tapi sekali lagi ini analisa yang sangat tidak ada salahnya dipelajari dan sangat bermanfaat, karena pada akhirnya ya cukup besar success rate-nya. Saya ingat berapa kali kok ini kejadian kalau kita ngomong yang developer besar, Ciputra sempat pakai waktu itu kan, karena dia dekat sekali dengan semua gubernur di Jakarta.
Dia tahu akan ada bandara baru di Cikarang. Waktu itu kan mereka pindah dari Halim, dipindahkan ke Cikarang untuk sebagian besar penerbangan. Halim cuma dipakai untuk kayak kecil aja. Jadi dulu di sana di airport yang dulu yang masih Cengkareng, sorry bukan Cikarang, sorry. Saya orang Bali ya, kalau orang Jakarta. Cengkareng masih hutan belantara, masih kosong melompong, dia sudah beli tanah dan ketika dia develop, dia jual, ternyata kata bukunya, saya baca bukunya ternyata nggak laku, baru berapa lama kemudian akhirnya laku. Tapi wah, untung besar. Pernah juga dipakai oleh keluarga saya, itu kakak saya. Jadi kakak saya dapat bocoran kalau Bu Risma pasti akan membuat Eastern Ring Road. Ya kan kakak saya kan tinggal di Surabaya. Dia pernah lihat tuh, wah ini bagus nih, wah tanah ini bakal naik nih gitu. Saya ke sana dan benar-benar ngelihat, wah lu gila lah, lu beli tanah tuh bener-bener kayak masih patok, gak ada apa-apa, melewati jalan lumpur. Waduh, saya ngeliat, icon. Tapi waktu itu ya 2014 2015 saya agak lupa sekitar itu. Waktu itu properti di Bali udah stagnant, sudah practically nggak ada growth. Waktu itu dia cuan berapa? 50% lebih setahun. Jadi itu salah satu contoh case study tentang kekuatan dari prediksi ini. Jadi sering-seringlah baca koran, sering-seringlah Google, dan sangat terutama sering-seringlah bergaul dengan orang dalam. Paling bagus, jadilah orang dalam. Jadilah bupati, jadilah gubernur, jadilah presiden, jadilah komisaris agung Podomoro, jadilah orang kepercayaan dari pengusaha-pengusaha besar, jadi tangan kanannya Alexander Teja, ikutin aja langkah mereka. Sekian, terima kasih.